Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan karakter. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Kali ini saya dari kelompok 7 dan rekan-rekan saya yaitu Yidatul Toiin dan Anugrah Gunggular akan menyampaikan materi tentang strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya tentang pendidikan karakter yang utuh mengolah 3 aspek sekaligus. Yang pertama yaitu pengetahuan moral atau moral knowing, yang kedua yaitu perasaan moral atau moral feeling, yang ketiga yaitu moral tindakan atau moral action. Perlu kita ingat bahwa ketiga aspek karakter itu saling terkait satu sama lain, yaitu meliputi pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Hal tersebut berfungsi secara tidak bisa berfungsi secara terpisah, melainkan terkait antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi dalam segala hal, sehingga sebagai landasan dan dilibatkan secara aktif dalam mengembangkan karakter dalam diri peserta didik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pendidikan karakter yang mencakup 12 aspek, yaitu yang 9 diantaranya untuk tuntutan pada guru dan 3 diantaranya tuntutan kepada sekolah. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pendidikan karakter sebagai berikut. Yang pertama, guru harus bertindak sebagai sosok yang peduli, model, dan mentor. Maksudnya, guru memperlakukan siswa dengan kasih dan hormat, memberikan contoh yang baik, mendorong perilaku sosial, dan memperbaiki perilaku yang rusak. Kemudian yang kedua, menciptakan komunitas moral di kelas, yaitu guru membantu siswa untuk saling mengenal satu sama lain, hormat, dan saling memperlihatkan satu sama lain, serta siswa merasa dihargai sebagai anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan disiplin moral. Guru harus menciptakan dan menegakkan aturan sebagai kesempatan untuk membantu pengembangan alasan-alasan moral, kontrol diri, dan penghargaan kepada orang lain pada umumnya. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Guru harus terlibat dengan siswa dalam pembuatan keputusan dan membagi tanggung jawab dalam menjadikan kelas sebagai tempat yang baik untuk berkembang dan belajar. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Guru menggunakan mata pelajaran akademi sebagai sarana untuk mempelajari isu-isu etis. Seperti sekarang di kurikulum 13 itu kan ada K1, K2, K3, dan K4. Itu kan juga termasuk aspek-aspek pendidikan karakter dicantumkan di dalam situ. Kemudian yang keenam, menggunakan pembelajaran kooperatif, yaitu dengan cara guru mengajarkan kepada siswa mengenai sikap dan berbagai keterampilan untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama. Kemudian yang nomor 7, membantu kepekaan nurani. Jadi guru itu harus membantu siswa mengembangkan tanggung jawab akademis dan menghargai pentingnya belajar dan bekerja. Kemudian guru yang ke-8, mendorong refleksi moral melalui membaca, menulis, berdiskusi, berlatih, membuat keputusan, dan berdebat. Jadi guru harus mengajak tadi para siswanya untuk bisa merefleksi moral mereka. Yang ke-9 terakhir yaitu
Guru harus bisa mengajarkan resolusi konflik, yaitu sehingga peserta didik memiliki kapasitas dan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara adil dan wajar dengan cara-cara tanpa kekerasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung Gumelar. Sedangkan 3 strategi lainnya menghendaki sekolah untuk 1. Mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di kelas. Hal ini disebabkan melalui model-model peran dan kesempatan yang inspiratif dengan melayani sekolah dan masyarakat. Intinya, siswa diajak untuk belajar bersikap peduli dengan cara bertindak peduli. 2. Menciptakan budaya moral dan positif sekolah. Ini berarti mengembangkan seluruh lingkungan sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah, disiplin sekolah, rasa kekeluargaan sekolah, keterlibatan siswa secara demokratis, dan lain-lain yang membantu memperkuat pembelajaran nilai-nilai yang berlangsung di sekolah. 3. Melibatkan orang tua siswa masyarakat sebagai partner dalam pendidikan berkarakter. Dalam hal ini, sekolah membantu para orang tua bertindak sebagai guru moral pertama bagi anak, mendorong orang tua agar membantu sekolah dalam berupaya mengembangkan nilai-nilai yang baik dan mencari bantuan masyarakat, misalnya agamawan, kalangan bisnis, dan praktisi media, dan memperkuat nilai-nilai yang sedang diupayakan atau diajarkan oleh sekolah. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa seorang guru mempunyai peranan yang amat penting dalam menanamkan karakter pada diri siswa. Guru dituntut memiliki kepribadian yang kokoh, kuat, dan mampu menampilkan diri sebagai uswah dan teladan bagi siswanya, karena satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Guru bukan dilihat dari apa yang dikatakannya, akan tetapi dari apa yang dilakukan dan dihasilkannya. Adapun di antara ciri-ciri guru yang berkarakter adalah sebagai berikut, di antara lain: ikhlas, jujur, adil, akhlak mulia, tawadu, berani, jiwa humor yang sehat, sabar dan menahan amarah, menjaga lisan, sinergi dan bermusyawarah. Sifat-sifat guru tersebut itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat tidak hanya di kelas, agar dapat ditiru oleh siswa-siswa dalam kehidupan sehari-hari. Komprehensif tersebut di atas perlu ditopang oleh 4 kunci keberhasilan. Keempat kunci keberhasilan pendidikan karakter itu adalah: 1. Keterlibatan guru dan karyawan sekolah. 2. Keterlibatan siswa. 3. Keterlibatan orang tua siswa. Dan yang terakhir, keterlibatan komunitas karakter.
selanjutnya yaitu metodologi pendidikan karakter di dalam sekolah. Nah, menurut beberapa ahli pendidikan, metode pendidikan karakter di dalam sekolah ini ada beberapa nilai, yaitu 1. Nilai pengajaran. Nilai pengajaran ini akan mengajarkan pendidikan karakter dalam rangka memperkenalkan pengetahuan teoritis tentang konsep-konsep nilai. Yang kedua, yaitu nilai keteladanan. Konsistensi dalam mengajar pendidikan karakter tidak sekedar melalui sesuatu yang dikatakan di dalam pembelajaran kelas, melainkan juga tampil dalam diri sang guru. Dalam kehidupan nyata di luar kelas, karakter guru menentukan warna kepribadian anak didik. Yang ketiga, menentukan prioritas. Lembaga pendidikan memiliki prioritas dan tuntutan dasar atas karakter yang ingin diterapkan di lingkungan mereka. Pendidikan karakter menghimpun banyak kumpulan nilai yang dianggap penting bagi pelaksanaan dan realisasi atas visi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mesti menentukan tuntutan standar atas karakter yang ditawarkan kepada peserta didik sebagai bagian dari kinerja kelembagaan. Selanjutnya yang keempat, nilai praksis prioritas. Unsur lain yang sangat terpenting bagi pendidikan karakter adalah bukti dilaksanakannya prioritas nilai pendidikan karakter tersebut. Berkaitan dengan tuntutan dasar lembaga pendidikan atas prioritas nilai yang menjadi visi kinerja pendidikannya. Lembaga pendidikan mesti mampu membuat verifikasi sejauh mana visi sekolah telah dapat merealisasikan dalam lingkup pendidikan skolastik melalui berbagai macam unsur yang ada di dalam lembaga. Yang terakhir, nilai refleksi. Nah, karakter yang akan dibentuk oleh lembaga pendidikan melalui berbagai macam program dan kebijaksanaan senantiasa perlu dievaluasi dan direfleksikan secara berkesinambungan dan kritis. Metode penanaman nilai-nilai karakter di sekolah sebagaimana diungkapkan oleh Aan Hasanah bahwa bentuk-bentuk penanaman nilai-nilai karakter dapat melalui 1. Pengajaran, 2. Keteladanan, 3. Pembiasaan, 4. Pemotivasian, dan yang kelima penegakkan. Adapun upaya untuk mengimplementasikan pendidikan karakter adalah tersedianya kurikulum berbasis pendekatan holistik, yaitu perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Adapun ciri-ciri pendekatan holistik yaitu 1. Segala sesuatu di sekolah diatur berdasarkan perkembangan hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat. Yang kedua, sekolah merupakan masyarakat peserta didik yang peduli di mana ada ikatan yang jelas yang menghubungkan siswa, guru, dan sekolah. Yang ketiga, pembelajaran emosional dan sosial setara dengan pembelajaran akademik. 4. Kerjasama dan kolaborasi di antara siswa menjadi hal yang lebih utama dibandingkan persaingan. Yang kelima, nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan kejujuran menjadi bagian pembelajaran sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keenam, siswa-siswa diberikan banyak kesempatan untuk mempraktekkan perilaku moralnya melalui kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran memberikan pelayanan. Yang ketujuh, disiplin dan pengelolaan kelas menjadi fokus dalam memecahkan masalah dibandingkan hadiah atau hukuman. Yang terakhir yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru harus ditinggalkan dan beralih ke kelas demokrasi. Beralih dalam kelas demokrasi di mana guru dan siswa berkumpul untuk membangun kesatuan, norma, dan memecahkan masalah. Upaya lainnya adalah menciptakan
lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan yang nyaman dan menyenangkan adalah mutlak diciptakan agar karakter peserta didik dapat dibentuk. Hal ini erat kaitannya dengan pembentukan emosi positif anak dan selanjutnya dapat mendukung proses pembentukan empati, cinta, dan akhirnya nurani atau batin